Kamu pernah menang besar, lalu tetap gelisah seperti dikejar sesuatu yang tidak punya wajah. Kamu pernah merasa lega sebentar, lalu panik lagi saat layar ponsel padam. Jika rasa lega hanya bertahan 3 menit, apa gunanya semua lomba yang kamu menangkan? Malam itu panggung konferensi terang, kilat kamera menari, dan seorang pendiri startup berdiri dengan napas pendek. Ia bernama Raka, dan aplikasinya dijuluki Sig, tombol kecil yang menjual 3 menit lega. Gemuruh tepuk tangan memantul ke dinding, namun server di balik layar mulai batuk. Bar grafik melonjak dan turun, layar kontrol bergetar, dan tim teknis menatap satu sama lain tanpa suara. Raka memencet mode darurat yang mereka sebut global cooldown dan semua pengguna mendapat napas terpandu serentak. Notifikasi hijau muncul, stabilitas pulih, dan aula kembali memuja, seolah badai tadi cuma latihan. Kamu tahu rasa itu, lega yang datang cepat dan pergi lebih cepat, seperti diskon yang kedaluarsa sebelum kamu ambil. Di hotel setelah pesta, Raka menatap plafon dan menghitung retakan, seperti menghitung alasan untuk tidak tidur. Ia lahir dan besar dengan papan skor, dan setiap hal dalam hidupnya punya angka, bahkan ketenangan yang katanya tidak bisa dihitung. Sig tumbuh karena pasar gelisah tumbuh, pasar tempat orang membeli tenang seperti membeli air minum kemasan. Fitur favorit para klien adalah leaderboard, daftar peringkat karyawan paling tenang menurut data sesi napas dan durasi sunyi. Mereka memberi badge, ada bronze, silver, gold, bahkan zen platinum, dan semua itu lucu sampai kamu sadar orang memakainya di kantor. Raka suka angka, tapi Nadia, rekan pendiri, suka batas, dan batas tidak pernah bersahabat dengan ambisi yang lapar. Angka bisa membantu, tapi tanpa pagar ia berubah menjadi jurang. Raka mengangguk, lalu menunda, karena investor menunggu, dan investor selalu menunggu di samping jurang dengan senyum hangat. Targetmu minggu ini adalah retensi, dan retensi lahir dari sesi yang lebih panjang. Kata retensi terdengar teknis, padahal itu hanya cara halus untuk bilang jangan biarkan orang pergi. Sementara itu, di kota lain, seorang pekerja muda bernama Dion menatap jam di ponselnya. Ia baru pulang dari shift malam, tapi masih membuka SIG karena perusahaan punya misi damai KPI, misi yang banyak bicara tentang hasil dan sedikit bicara tentang istirahat. Kalau aku bisa jaga strik 30 hari, aku dapat kursi kerja yang mahal. Ia menekan tombol napas, memejamkan mata, dan berharap 3 menit bisa mengusir 3 tahun lelah, lalu tertawa kecil karena harapan itu terdengar lucu bahkan di kepalanya sendiri. Di kantor hari tempat klien SIG berkumpul, seorang manajer senior menatap dashboard seperti menatap cuaca. Grafik ketenangan karyawan naik, maka produktivitas aman. Mereka memutuskan membuat turnamen tenang antar divisi, dan poster lomba menempel di setiap lift. Hadiahnya sederhana, waktu istirahat tambahan, kursi ergonomis, dan pujian publik yang terasa, seperti sirup, manis, dan lengket di gigi. Narasi resmi mengatakan kesehatan mental itu penting, namun jadwal rapat tetap padat, dan lembur tetap berjalan seperti kereta yang tidak punya rem. Sementara itu, di ruang rapat SIG, seorang analis data mengangkat tangan dengan pelan. Puncak pemakaian adalah 5 menit setelah email lembur massal. Ada hening yang tidak disukai siapapun, lalu ada anggukan yang tidak jujur dari agenda yang sudah ditulis jauh sebelum data datang. Itu berarti produk bekerja, kita memadamkan kebakaran tepat waktu. Mereka menyebutnya insight, padahal itu alarm yang disetel supaya terdengar seperti musik. Raka merasakan tusukan kecil di dadanya, tusukan yang biasanya ditutup dengan tugas baru, karena tugas baru selalu lebih mudah daripada pertanyaan lama. Kita perlu hard limit agar orang berhenti sebelum kecanduan. Hard limit artinya aplikasi menolak saat kamu sudah terlalu lama mengejar sunyi, dan menolak adalah kata yang menakutkan untuk bisnis yang mengejar pertumbuhan. Pertumbuhan tidak suka pagar. Pagar bikin langkah pendek. Pertumbuhan menyukai lorong panjang dengan lampu terang, dan di ujung lorong ada cermin yang memantulkan angka,
bukan wajah. Di sosial media, seorang influencer mengangkat Sig sebagai penyelamat, dan video itu meledak seperti kembang api di malam libur. Sig bikin aku kembali tidur nyenyak. Ini bukan iklan, ini kejujuran. Seminggu kemudian, bocor chat agensi tentang tarif dan skenario testimoni, dan penonton mendadak punya gigi tajam. Raka menonton badai komentar, lalu mematikan suara, karena kadang sunyi digital terasa seperti obat bius murah. Ia mencoba menulis pernyataan, tapi kata yang jujur sering kalah jumlah dari kata yang aman. Di rumah kecilnya, Dion duduk di meja makan, dan matanya berat seperti pintu toko tua. Aku bisa lanjut sedikit lagi, Strik tinggal 2 hari lagi ke rekor baru. Tidurlah lebih dulu. Kamu tidak harus menang setiap malam. Dion mengangguk lalu tetap menyalakan layar, karena tubuh adalah satu hal dan target adalah hal lain, dan seringkali hal lain itu menang. Malam berikutnya di gedung klien, Hari mengumumkan final turnamen tenang dan musik pembuka terdengar riang seperti iklan minuman ringan. Tim paling tenang akan mendapat cuti 1 hari dan foto di buletin perusahaan. Sebuah kamera melintas di wajah yang letih dan tersenyum, wajah yang meminjam semangat dari lampu studio. Dion meraih puncak leaderboard sementara lalu menerima pesan tentang lembur, dan jarumnya kembali bergetar ke arah yang sama. Ia menelan kopi dingin, menutup aplikasi, lalu membukanya lagi, karena menutup dan membuka tampak seperti pilihan, padahal rasanya sama. Di kantor Sig, Nadia menyodorkan dokumen yang menunggu tanda tangan. Kita aktifkan hard limit, lalu keluarkan Sig Lite tanpa leaderboard. Raka menatap angka proyeksi yang menurun, lalu menatap foto lama, foto waktu mereka masih 2 orang di garasi kecil dengan kipas angin bising. Kalau kita menutup fitur yang disukai pasar, kita dianggap melemah. Kalau kita membiarkan orang mengejar skor, kita ikut mendorong api. Pada pagi yang dingin, seorang pekerja di klien mereka kolaps di meja, dan kabar itu menyambar portal berita lebih cepat dari ambulans. Judulnya tajam dan sederhana, lomba ketenangan dituduh membungkam lelah, dan nama Sig ikut terseret seperti tanda tangan di surat yang tidak pernah mereka baca. Raka duduk di kursi panjang lobi, dan setiap langkah orang lewat terdengar seperti pertanyaan yang tidak ia punya jawaban. Ponselnya bergetar tanpa henti, dan notifikasi berbaris, seperti barisan semut mencari gula. Kita perlu pernyataan kuat yang menahan api tanpa mengakui bahan bakarnya. Pernyataan kuat berarti kalimat yang terdengar bertanggung jawab tanpa menyentuh sumber rasa bersalah, dan itu seni yang banyak dipelajari di ruang rapat. Nadia menatap Raka, dan tatapannya mengatakan waktu untuk berdiri atau pergi, namun mulutnya memilih kalimat yang tidak melukai. Kamu tahu jawaban yang kamu cari, kamu hanya menunggu orang lain mengatakannya dulu. Raka berdiri, dan dunia di sekelilingnya serasa melambat, seperti adegan film yang tumbang pelan. Kita matikan leaderboard sekarang. Keputusan itu terdengar seperti mematikan lampu pesta saat musik masih mengalun, dan orang akan marah karena gelap, tapi seseorang harus berhenti dulu, agar hari esok punya ruang. Tim eksekusi mengubah konfigurasi, dan dalam hitungan detik daftar peringkat menghilang dari jutaan layar. Ada teriakan di beberapa kantor, ada keheningan di meja makan, ada makian di grup chat, dan ada orang yang tiba-tiba bisa tidur. Raka menulis surat terbuka, dan ia menulis bukan sebagai penguasa layar, tetapi sebagai orang yang pernah kehabisan napas di kamar yang tenang. Ketenangan bukan lomba, dan rasa lega bukan hadiah untuk pemenang. Ia adalah hak setiap manusia yang bekerja dan berhenti. Ia berjanji merilis Sig Offline, paket sederhana yang tidak mengumpulkan data, tidak menghitung durasi, dan tidak memberi badge. Paket itu berisi panduan napas yang bisa diputar tanpa jaringan, template email untuk menolak rapat kosong, dan skrip singkat untuk menutup ponsel saat jam selesai. Investor tidak suka janji yang menurunkan angka, tapi beberapa pengguna menulis terima kasih yang tidak punya emoji. Hanya kalimat pendek yang membuat dada hangat. Dion membaca surat itu di halte bus,
dan untuk pertama kalinya, ia merasa diundang untuk kalah dengan tenang. Kalau aku tidak mengejar streak, aku masih boleh duduk di kursi yang sama besok. Ia menutup aplikasi dan menatap langit biru kusam, warna yang biasa saja, warna yang tidak mengejar siapa-siapa. Raka menolak beberapa panggilan, lalu menerima satu panggilan yang suaranya ia kenal. Terima kasih sudah memilih pagar. Mereka tidak bicara lama, karena kadang kalimat pendek membawa beban yang cukup, dan sisanya bisa diselesaikan oleh hari-hari yang baru. Media memelintir, memuji, dan mengolok dalam 1 minggu yang sama, dan itu biasa, karena media adalah cermin dengan banyak sisi. Beberapa klien marah dan memutus kontrak, lalu beberapa klien lain bertanya bagaimana membuat jam kerja yang tidak butuh aplikasi untuk bertahan. Orang yang dulu mencibir menyebut keputusan itu langkah berani, dan orang yang dulu memuji menyebutnya kelemahan, dan dua suara bertengkar seperti saudara yang berebut kursi. Di ruang kecil tanpa poster motivasi, Raka mengumpulkan tim, dan ia bicara pelan seperti orang yang menyingkirkan paku dari telapak kaki. Kita bantu orang melepaskan aplikasi kita sendiri. Mengajar orang melepaskan produk adalah lelucon pahit di forum dagang, namun terasa jujur di ruang yang tidak butuh tepuk tangan. Dion menerima email dari Hari tentang perubahan kebijakan after hours, dan kalimat di dalamnya tidak sempurna, namun mengakui ada jam yang harus kembali kepada keluarga. Jam kerja berakhir saat jam kerja berakhir, dan chat non-darurat akan dibalas besok. Ia menatap email itu, dan merasa menang kecil, kemenangan yang tidak butuh foto atau plakat. Raka menyelesaikan Seek Offline dalam beberapa pekan dan merilisnya gratis, serta menulis panduan sederhana untuk membangun batas tanpa menghitung nafas. Unduhan tidak meledak, namun komentar yang datang terasa seperti benih yang akan tumbuh pelan di tanah yang keras. Dunia tidak mendadak baik, dan kantor tidak berubah jadi taman, namun beberapa jadwal rapat lenyap seperti kabut pagi. Di sebuah kafe, Raka duduk sendiri dan menulis satu kalimat di buku catatannya. Kalau lega bisa dibeli, maka gelisah akan dijual lagi, dan hari ini aku memilih keluar dari toko itu. Ia menutup buku dan tersenyum, senyum pendek yang tidak butuh kamera. Malam lain datang, dan panggung lain memanggil. Namun langkahnya tidak lagi mengejar cahaya, melainkan mencari tempat duduk yang tidak terlalu keras. Kamu mungkin tidak membangun aplikasi, tapi kamu pernah membangun dinding dari jadwal, dan kamu punya hak untuk membuat pintu di sana. Kamu boleh berhenti sebelum menang, dan kamu tidak wajib ikut lomba yang tidak kamu setujui. Kamu boleh menyalakan udara tenang di kepalamu tanpa izin siaran langsung, dan kamu boleh menutup layar ketika dadamu meminta jeda. Ada orang yang menyebut itu malas, padahal itu cara tubuh bicara, dan tubuh sudah menunggu giliran cukup lama. Dion memulai kebiasaan baru, ia pulang tepat waktu seminggu sekali, lalu 2 kali, lalu lebih sering, dan dunia tidak runtuh. Aku bisa kalah di papan skor, namun menang di meja makan. Anak tetangganya tertawa di koridor, dan tawa itu tidak naik peringkat, namun membuat malam terasa lebih bulat. Raka menerima artikel panjang yang membahas Sikh sebagai studi etika, dan ia membaca dengan tenang seperti orang mendengar hujan pertama. Nadia membuka email dari orang yang tidak ia kenal, yang berterima kasih, karena aplikasi tidak lagi membuat mereka berlomba dalam hal yang seharusnya hening. Batas adalah hadiah yang diberikan orang dewasa kepada diri sendiri. Terima kasih sudah mengingatkanku. Di sisi lain, ada juga kemarahan, yang marah dengan perubahan, yang kehilangan badge, yang kehilangan alasan untuk memaksa orang tersenyum saat lembur, dan itu juga bagian dari cerita. Cerita selalu punya 2 kursi, satu untuk orang yang mau berhenti, dan satu untuk orang yang mau lanjut, dan keduanya berhak duduk tanpa saling mendorong. Pada akhirnya, yang disebut kemenangan mungkin hanya ruang bernapas yang tidak terekam, tidak diberi label, dan tidak dibagikan, namun tetap nyata untuk orang yang menjalaninya. Perjalanan Raka terlihat seperti turun, namun kadang turun itu jalan pulang, dan pulang jarang dipuji dalam presentasi.
Kamu yang menonton ini mungkin sedang menimbang jamu. Dan kamu tidak harus menunggu lampu panggung untuk membuat keputusan kecil yang baik. Kamu bisa mulai dari hal yang sederhana, menutup notifikasi saat makan, menolak satu rapat, menulis satu kalimat jujur di email, dan memeluk rasa kosong sementara tanpa takut. Rasa kosong itu bukan musuh, ia adalah kursi yang menunggu kamu duduk sebentar, lalu bangkit dengan langkah yang lebih pelan dan lebih jelas. Dunia masih sibuk, dan tidak semua orang akan setuju, namun kamu tidak perlu undangan untuk menjaga dirimu sendiri. Jika ada lomba yang perlu kamu menangkan, mungkin itu lomba untuk tidak berlomba pada hal yang tidak perlu. Kamu tidak akan mendapat piala, tapi kamu mungkin mendapat tidur, dan tidur adalah hadiah yang tidak bisa dicetak di poster. Saat Raka menutup laptop malam itu, ia tidak mengecek angka, ia hanya mematikan lampu dan membiarkan sunyi datang seperti teman lama. Aku tidak perlu bukti untuk bernapas, aku hanya perlu izin. Izin itu tidak datang dari pasar, tidak datang dari investor, tidak datang dari tombol. Izin itu datang dari seseorang yang menatap cermin dan berkata cukup. Cerita ini tidak berakhir dengan ledakan, ceritanya berakhir dengan pintu yang ditutup pelan, agar esok bisa dibuka tanpa gemetar. Ada yang menyebut ini kekalahan, namun orang-orang dewasa tahu ini bukan akhir. Ini hanya cara baru berjalan. Kita kembali ke pertanyaan awal, kalau rasa lega hanya 3 menit, apa gunanya semua lomba? Dan jawabannya mungkin begini. Lomba yang benar adalah menemukan cara agar 3 menit itu menjadi milikmu, bukan milik angka, bukan milik orang lain, bukan milik kamera. Kamu bisa mengambilnya kapanpun, dan kamu tidak harus membuktikannya kepada siapapun. Itulah moral sederhana malam ini, kompetisi bisa memacu, tapi lega lahir dari batas dan relasi, dan makna tumbuh dari keberanian memilih cukup. Terima kasih sudah mendengar cerita ini sampai akhir, aku senang kamu bertahan di sini. Kalau kamu suka cerita seperti ini, tekan like dan langganan, lalu tinggalkan komentar, agar kita bisa ngobrol lagi. Jika kamu ingin mendukung kanal ini, kamu bisa scan QR di kanan bawah, atau pakai tautan di deskripsi untuk berdonasi. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang sangat berbeda, dan kamu mungkin menemukan sesuatu yang mengejutkan di sana. Sampai jumpa di video berikutnya, jaga dirimu baik-baik, dan semoga malam ini kamu mendapat lega yang tidak perlu lomba. Kita bertemu lagi segera, dan aku ingin mendengar ceritamu juga. Selamat beristirahat, dan matikan layar jika kamu siap untuk tenang.